beribadah, mari kita tenangkan diri kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Puji Tuhan, begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh kembali untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Minggu ke-14 sesudah Pentakosta dengan tema pengakuan Petrus, Yohanes 6 ayatnya yang ke-59 sampai dengan 69. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya meminta Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat untuk dapat menonaktifkan handphonenya agar suasana ibadah kita dapat berjalan dengan hikmat dan tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk dapat bersatu dulu sejenak. Mari kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih setianya, atas penyertaannya dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian rohani metodis nomor 22. Kami puji dengan doa. Engkau Allah yang besar.
Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengakui dosa kita. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib, oleh karena kasih dan anugerahnya, kita diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, mari kita datang dan bersujud di bawah kaki salibnya. Kita mengakui segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik lewat mata, pikiran, ataupun tingkah laku kita. Mari kita mohon ampun hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa yang hukum maut. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan, dan akan disambung dengan segala puji syukur. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bahasanya kita beresponsoria dari Mazmur 84. Untuk ayatnya yang ganjil akan dibacakan oleh kaum pria. Untuk ayatnya yang genap dibacakan oleh kaum wanita. Dan pada ayat yang terakhir kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur Karena merindukan pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelebuminya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak celah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Nabi yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
kita akan mendengarkan pembacaan epistel oleh Saudari Stevi. Silakan. Epistel Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan partai jemaat kita pada hari ini. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang telah tertera di warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari panitia kebaktian, 1 kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 untuk kas gereja dan satunya lagi untuk kas diakonia sosial. 2, terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Bapak M. Tampu Bolon dan juga persembahan kue-kue dari Ibu Iwa. Ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus 2021 yaitu Ibu Lim Iwa, Ibu Eviati Manurung, dan juga Saudara Skubar Safresa. Serta kita merayakan ulang tahun pernikahan dari Bapak Berton Sitompul dan Ibu Erdita Karolina Simatupang pada tanggal 18 Agustus kemarin. Untuk Bapak Ibu saudara jemaat yang berulang tahun pada bulan tertulis di warta kita bisa dilaporkan kepada Ibu Eviati. Kami ucapkan selamat ulang tahun pada yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah ibadah minggu ini, kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kelas meeting anak sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17 WITA menghimbau orang tua yang punya anak sekolah minggu agar mendorong anaknya untuk ikut kelas meeting sekolah minggu. Kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja, dan kelas meeting pemuda-pemudi atau P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. 2 malam setiap pukul 21 WITA dikoordinir oleh Saudari Mei dan Ibu Evangelis Novedo.
menghimbau semua jemaat dan peti GMI agar bisa mengikuti. Dari panitia pemeliharaan harta benda, gereja kita menerima 1 dus bola lampu Surlian 12 watt seharga Rp17.000 per piece dari Bapak Joni Japardi. Hasil penjualannya untuk operasional PPH gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan bola lampu bisa dapat menghubungi PBHB. Seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA, menghimbau para orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu. Seksi pemuda-pemudi, persekutuan peti GMI setiap Sabtu pukul 19 WITA akan dilaksanakan via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA peti GMI, menghimbau kehadiran semua pemuda-pemudi, dan jika ada teman yang bisa diajak dengan sukacita akan kami sambut. Untuk persekutuan peti GMI tanggal 4 September 2021 dengan tema Fondasi Pernikahan Kristen akan dilayani oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Dan pada tanggal 18 September 2021, pengurus peti GMI wilayah 2 akan bergabung beribadah bersama dengan peti GMI Immanuel Banjarmasin dengan tema yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Demani. Dari seksi wanita PWMI, persekutuan PWMI diadakan hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 16 WITA di gereja. Pelayan firman dan sharing akan dibawakan oleh Ibu Evi. Mengundang dan menghimbau kehadiran semua wanita di gereja kita ini untuk dapat hadir. Dari kantor pusat GMI akan diadakan doa bersama bagi bangsa dan gereja pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan di sini 19.30 waktu Indonesia Tengah. Platformnya yaitu kita lewat Zoom meeting bisa, dan juga bisa live YouTube dari Metodis Indonesia wilayah 2. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab kita telah tertera di WhatsApp kita. Juga kehadiran dan persembahan minggu lalu telah tertulis di warta kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat bisa membacanya masing-masing. Mengingatkan untuk pelayanan minggu depan pada tanggal 5 September 2021 dengan tema memelihara hukum Allah akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Saudari Maria Angelica, pemandu pujian Allegra dan Apriani, pemusik, pembacaan epistel oleh Saudara Michael Tampu Bolon, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Novia Daud, dan persembahan oleh Saudari Angel Sihan, penyambut jemaat PWMI. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dari peti GMI kelompok 1 yang akan mewakili adalah Saudara Skuber. Pada Saudara Skuber dipersilakan. Kami mencintai gerejamu, pakailah masa muda kami, dan jadikanlah kami sebagai alatmu untuk memuliakan namamu seumur hidupku.
panjatkan padamu, ku mau mencintai gerejamu, sebab Engkau Allahku. Puji dan syukur ku panjatkan padamu, ku mau mencintai gerejamu, sebab Engkau Allahku. Dan jadikanlah kami sebagai alatmu untuk memuliakan namamu seumur hidupku. Terima kasih untuk Skuber dan memberkati. Baik, kita akan mendengarkan juga pasangan pujian dari ketiga ini kelompok 2. Demikian persembahan pujian kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudari Mei Tambunan. Sebelum itu mari kita naikkan pujian kita
Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa kepada Tuhan Allah semesta alam, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu ya Tuhan, kepada Allah yang memiliki tangan yang kuat, kami saat ini merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami hanyalah debu, karena kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun ya Bapa, tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam hal-hal kecil sekalipun, Tuhan boleh terus peduli kepada kami, dan kami bersyukur atas kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di sepanjang 1 minggu ini, bahkan di sepanjang 1 bulan ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sangat luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini juga Bapak, kami sudah mendengarkan
warta jemaat Tuhan dan kami mau membawanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan konsumsi pada hari ini yang diberikan oleh keluarga Bapak M. Tampu Bolon dan juga Ibu Iwa. Kami bersyukur untuk kemurahan hati mereka yang boleh terus memperhatikan, mempedulikan setiap jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu boleh terus melimpah di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, dan mereka boleh terus menikmati kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini. Ada Ibu Lim Leo Hiwau, bahkan juga Ibu Eviati Manurung dan juga Saudara Skuber. Kami bersyukur Tuhan yang boleh terus campur tangan dalam kehidupan mereka, memelihara mereka, menopang mereka, dan bahkan turut campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah sukacita di dalam usia baru yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, dan boleh terus Tuhan pakai untuk boleh mempermuliakan Tuhan. Mereka boleh terus menikmati setiap karya-karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada tugas besar yang akan terus Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ulang tahun pernikahan Bapak Berton Sitompul dan juga Ibu Erlita Caroline Simatupang. Kami bersyukur Tuhan Yesus di dalam gereja-Mu ini Tuhan, Engkau boleh memakai mereka dan akan terus memperlengkapi mereka ya Bapak bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka dan anak mereka, Engkau boleh terus Tuhan menopang mereka, memberkati mereka lebih lagi ya Bapa bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mengucap syukur untuk secara khusus untuk pemimpin baru yang ada di Kalimantan Selatan ini ya Tuhan, Bapak Sabirin Nur dan juga Bapak Hamuhidin yang sudah dilantik pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kepemimpinan mereka ya Bapa, kuasa Tuhan boleh terus melingkupi mereka. Tuhan boleh memakai mereka Bapa untuk membawa Kalimantan Selatan ini bisa lebih baik lagi demi kesejahteraan seluruh masyarakat ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa Tuhan boleh terus menyertai mereka sehingga mereka boleh bertanggung jawab penuh kepada Tuhan dan mereka juga terhindar dari segala perbuatan dosa yang dapat merugikan diri mereka sendiri ataupun orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga kembali berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap kelas meeting yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini, baik itu kelas meeting anak, kelas meeting dewasa maupun pemuda-pemudi. Sebagai sarana untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, biarlah hati seluruh jemaat-Mu boleh terus rindu untuk dibentuk oleh Tuhan sehingga boleh siap dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk ibadah pemuda-pemudi pada hari Sabtu yang akan dilayani oleh Ibu Novia Daud, bahkan juga pada tanggal 18 September bersama-sama dengan pengurus P3MI Wilayah 2. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan boleh memakai mereka untuk boleh menyatakan isi hati-Mu bagi setiap pemuda-pemudi yang menghadiri ibadah tersebut ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk persekutuan PWMI pada hari Selasa tanggal 31. Kami memohon pimpinan Tuhan yang boleh terus turut campur tangan bagi seluruh kaum ibu ya Bapa untuk boleh bersama-sama ambil bagian di dalam persekutuan ini. Amin. Untuk boleh saling menopang, saling memberkati, saling menguatkan sebagai sebagai penolong di tengah-tengah keluarga masing-masing. Demikian juga Tuhan Yesus untuk doa bersama bagi bangsa dan gereja yang diadakan oleh Kantor Pusat Gereja Metodis Indonesia pada hari Kamis tanggal 9 September. Kami serahkan Bapa seluruh persiapan anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang boleh hadir, boleh bersihati Bapa di dalam doa yang direncanakan ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk ada Ibu Iwa yang ada di Balikpapan yang sedang sakit. Kuasa kasih Tuhan, dalam Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga boleh memiliki kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Amen. Bapak, kami juga berdoa untuk saudari kami, saudari Betrik yang saat ini sedang demam. Bapak yang baik, kami memohon belas kasihan Tuhan
pemulihan yang sempurna berasal daripadamu untuk memberikan kesehatan kepadanya Bapa, sehingga dia dapat beraktivitas, dapat bekerja dan melayani Tuhan di dalam pimpinan kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk anak-anakmu dalam pemulihan kesehatan, ada Ibu Erlita Siburian, ada adik kami Gavin, Ibu Novia Daud, Bapak Didi Wijaya dengan penyakit jantungnya Bapak, Ibu Sarah, Ibu Lim Hiao, Bapak Pendeta Erwin Daud, dan juga Bapak Suwanto dan Ibu Moni. Bahkan juga mungkin saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa dengan kuasa darah-Mu Bapa, yang sanggup dan akan mampu memulihkan mereka Bapa yang baik. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh siap untuk menerima kesembuhan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kuat kuasa Tuhan boleh terus melalui Roh-Mu yang kudus boleh menopang mereka, sehingga mereka boleh menerima setiap janji-janji yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami menyadari masih banyak hal yang mau kami sampaikan kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan di dalam keterbatasan kami ini. Kami rindu kami boleh terus tetap berserah kepada Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh rangkaian ibadah kami ini selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh terus disenangkan hingga ibadah ini berakhir, bahkan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, bersyukur dan berserah kepada-Mu ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Sebelum itu mari kita naikkan pujian kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Mencari kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh kembali ya Tuhan dipertemukan, dipersatukan di dalam ibadah kudus. Hari kemenangan, hari Minggu kemenangan bersama dengan Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini juga ya Tuhan, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan suara kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Tuhan, kami juga rindu hati kami ini menjadi satu bejana yang diisi oleh kebenaran yang akan memerdekakan kami. Amin. Tuhan, biarlah bejana ini Tuhan menjadi bejana yang juga pada akhirnya menjadi satu kepuasan buat berkah dan berkat bagi dunia ini. Amin. Khususnya ya Tuhan, pelebaran kerajaan-Mu, penginjilan yang kami boleh upayakan melalui kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah kami tersimpan, kami di belakang salib-Mu Tuhan, dan hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu akan menaungi kami, memberkati kami, melindungi kami, dan tempat ini yang kami pakai ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menerima benih kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membacakan dari Nats Almanak GMI pagi hari ini, terambil di dalam Yohanes pasal 6, ayatnya yang tertulis di dalam warta kita. Saya mengambil dan membacanya dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Saya membacakan ayat ke-60, saya meminta jemaat untuk merespon ayat yang ke-61, demikian seterusnya sampai perikop yang terakhir dari pasal 6 ini, yaitu ayat yang ke-71. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Saya ayat yang pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya secara responsif. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Pegang makanan itu untuk mengucapkan imanmu." Ayat yang ke-62, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ayat 64, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia." Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak menunjukkannya kepadanya." Ayat 66, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia." Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkan ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua. Amin. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat sekalian,
ini adalah satu rangkaian, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih salah satu daripada perikop lepas daripada perikop yang lainnya. Karena sebelum perikop ini yang kita baca, pasal 6 sendiri memuat banyak sekali rangkaian mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terutama sekali pada saat Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat-mujizat ini dilihat sendiri oleh banyak sekali orang, oleh banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong ingin mengetahui, ingin melihat siapa Yesus itu sebenarnya dan apa saja yang dia lakukan. Jemaat sekalian, saat Yesus berjalan di atas air, Yesus memang tidak bersama dengan ke-12 muridnya. Pasal sebelumnya atau ayat sebelum perikop yang kita baca ini memuat dengan jelas sekali pada saat muridnya hendak menyeberang ke Kapernaum. Itu adalah satu perjalanan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka akan bersama-sama ke Kapernaum, tapi mereka begitu sibuk sehingga tidak tahu, sehingga lupa ataupun tidak menyangka bahwa Yesus tidak bersama mereka di perahu itu. Ketika mereka melihat ada seseorang berjalan di atas air, saudara sekalian, itu adalah satu mujizat. Karena tidak ada hukum alam ini, saudara, yang bisa menjadikan manusia itu berjalan di atas air, apalagi lautan yang luas. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat sendiri dan kita bersama membaca di dalam Injil ini bagaimana ke-12 muridnya baru sadar bahwa setelah melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak melihat Yesus bersama di perahu mereka sampai ke Kapernaum. Jadi Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus naik apa, saudara? Mereka sendiri juga tercengang-cengang bertanya-tanya, naik apa Yesus ini? Kok bisa sampainya bersama-sama di Kapernaum? Namun dia tidak melihat gurunya bersama dengan mereka di atas perahu. Itu dijelaskan dalam ayat-ayat sebelum perikop yang kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, para muridnya, ke-12 muridnya dan bersama dengan mereka yang menyatakan diri setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, mereka menyatakan diri, aku ingin mengikut Yesus, aku akan menjadi murid Yesus. Namun Tuhan Yesus juga menegaskan, kalau tidak aku pilih, engkau tidak akan bisa menjadi murid. Saudara sekalian, di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus, saudara sekalian, pada saat pernyataannya sebagai roti hidup, Yesus berpuasa, saudara sekalian, supaya para muridnya kenyang, supaya masyarakat kenyang, dia harus berpuasa. Supaya menjadi roti hidup, maka akan ada yang dikorbankan. Supaya mereka semua dikenyangkan rohaninya, harus ada yang dikorbankan, yaitu Yesus sebagai roti hidup. Jemaat sekalian, saya ingin memberikan satu contoh untuk mempermudah kita memahami rangkaian daripada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dan pernyataan Yesus sebagai roti hidup. Mungkin kita nggak akan bisa mengerti ya, mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Terima kasih. Mungkin jemaat sekalian, mungkin kita juga tidak bisa dengan sederhana mengerti kenapa Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Bisa aja kita dengan mudah berkata, ya kan Yesus ingin menjadikan dirinya sebagai memuaskan, dia adalah firman dan firman itu akan mengenyangkan semua orang. Tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sebagai roti hidup, apa makna Yesus sebagai roti hidup?
Sebelum kita masuk kepada pengakuan Petrus, maka harus kita mulai memahami Yesus sebagai roti hidup. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita tidak akan mengerti mengapa Petrus membuat pengakuan, dan pengakuannya itu adalah dasar daripada berdirinya gereja di dunia hari ini. Tidak sesederhana saudara sekalian yang kita mengerti mengapa harus ada dasar. Itu darah para martir saudara sekalian. Gereja itu tidak mudah berdiri saudara sekalian. Kita masuk ke dalam gereja ini bukan karena kita mau, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan memanggil kita supaya kita datang. Tuhan mendirikan gerejanya, bukan manusia. Saya ingin memberikan contoh saja saudara dalam ilmu fisika dasar. Saya tidak IPA, saya IPS saudara sekalian. Namun ilmu dasar fisika itu kita pelajari di SMA awal, sebelum kita dibagi dalam kelompok IPA atau IPS. Kita belajar itu di SMA. Saudara sekalian, ilmu fisika dasar yang kita pelajari saat SMA, kita kenal dengan nama, ada seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Nama Sir Isaac Newton ini berkaitan dengan ilmu fisika dinamika. Dan saudara sekalian, nama Newton diabadikan sebagai satuan gaya, bapak daripada satuan gaya, karena dia menemukan ilmu ini, ilmu dinamika ini. Apa maksudnya ilmu dinamika ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah ada gaya sebab, maka ada gaya akibat. Saudara sekalian, berkaitan dengan dinamika ini, saudara sekalian, salah satu hukum Newton yang ingin saya kaitkan untuk menunjukkan sesuatu di dalam dunia rohani yang ingin ditanamkan oleh Tuhan Yesus saat dia berkata, "Akulah roti hidup." Saudara sekalian, saya ingin memberi gambaran yang paling sederhana, yaitu ilmu hukum Newton 3. Tiap aksi akan menimbulkan reaksi, saudara sekalian. Itu udah hukum alamnya, saudara sekalian. Pemberian gaya sebab akan menghasilkan gaya akibat. Contoh saudara, palu yang dipukulkan di sebuah paku, pada saat gaya palu yang dipukulkan dengan keras akan memberikan gaya yang sama kuat dan sama besar terhadap paku tersebut. Ketika seseorang memaku untuk membuat rumah ini, pasti ada paku yang dipukulkan oleh kayu. Dipukul dengan keras, maka akibat atau reaksi daripada paku itu adalah dia masuk dan menguatkan sisi kayu itu. Saudara perhatikan, ada sebab. Sebab adalah palu. Gaya palu yang kuat ini memukul kepada paku. Paku ini juga kuat sekali saudara. Dan itu gaya sebab dan akibat. Namun akibat yang berlawanan. Demikian juga saat Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ketika dia berkata, saudara, dia itu roti hidup, maka apa yang diakibatkan oleh roti hidup? Supaya kita hidup, maka dia harus mati. Itu hukum alam, itu hukum yang dipakai. Walaupun Tuhan itu sumber daripada hukum alam, dia di atas semua hukum alam, maka dia tidak melanggar hukum alam itu sendiri. Dia mengikuti hukum alam itu saudara, supaya saudara dan saya hidup. Dia mati, dia membuat dirinya menjadi daging bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya kita hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, itu menunjukkan saudara sekalian bahwa dalam dunia kita ini dipenuhi dengan sesuatu yang berakibat saudara sekalian. Ketika kita mengambil diri untuk kita berkorban, maka saudara sekalian, yang saudara korbankan, diri yang saudara korbankan tidak akan pernah saudara sekalian sia-sia. Karena yang akan saudara korbankan bagi Tuhan akan dikembalikan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hukum alamnya saudara sekalian. Dari dasar inilah saudara, kita masuk di dalam dunia rohani.
yaitu masuk dalam pengakuan Petrus yang menjelaskan dua hal penting. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, "Apa kamu tidak mau pergi juga seperti yang lain?" Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau Tuhan, perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Kepada siapa kami akan pergi?" Apa yang ini dikatakan oleh Petrus? Petrus ini berkata, "Engkau tuh sumbernya. Kemana kami mau pergi?" Mereka pergi karena mereka tidak mengalami. Mereka hanya melihat mujizat. Tapi aku mengalami. Aku melihat mujizatmu, aku mengalami. Aku berjalan di atas air, atas undanganmu Tuhan. Jadi aku tidak akan pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam dunia rohani Yesus adalah penguasa dan pengendali segala hukum dunia ini, segala hukum alam. Saat dia menyebut saudara sekalian dan bertanya kepada murid-muridnya, 12 muridnya ini saudara, maka ada satu yang dia ingatkan jauh sebelum malam perjamuan kudus terakhir bersama dengan muridnya, Tuhan Yesus. Sekali lagi dia mengingatkan ada seorang yang akan berkhianat. Itu adalah akibat daripada sebab yang dia timbulkan. Dan dia tahu, Tuhan Yesus tahu akan ada yang mengkhianati dia. Saudara, siapa di dunia ini yang tidak pernah, tidak usah di dunia ini, saudara, yang ada di ruangan ini yang tidak pernah dikhianati? Sakit, saudara. Orang yang kita percaya, orang yang kita kasih mengkhianati kita. Sakit, saudara. Tapi percayalah, air mata saudara itu tidak akan, saudara sekalian, tertumpah dengan begitu saja. Ketika engkau tidak menyesali dirimu karena ada hukum sebab dan akibat, maka yang ditimbulkan oleh orang yang menyakiti, oleh orang yang berkhianat, bukan kita saudara, tapi dirinya akan mengalami daripada akibat itu. Mungkin dunia ini mengenal sebagai hukum karma, tapi kita tidak mengenal hukum karma. Saudara, orang Kristen jangan sekali berkata hukum karma, saudara. Itu dunia, saudara. Dunia itu penuh dengan benci dan dendam. Jadi kalau dia disakiti orang, dia langsung berkata, "Tuhan, tolong dia supaya dia juga sakit seperti aku." Kan begitu. Karena itu hukum karma memang. Tapi orang Kristen tidak mengenal hukum karma. Orang Kristen mengenal tabur dan tuai. Artinya apa? Artinya diri sendiri. Sakit yang ditimbulkan oleh orang lain, dia juga akan merasakan. Harus mengambil bagian sakit itu untuk dirinya, saudara. Supaya apa? Supaya orang lain itu diselamatkan juga. Amen. Orang lain kan diri kita tidak boleh egois, saudara. Orang Kristen tidak boleh egois. Ketika dia mengalami sakit, dia tidak boleh membalas orang itu, tapi dia menimpakan sakit itu kepada dirinya. Supaya apa? Supaya orang itu diselamatkan. Amen. Pembalasan itu hak mutlak Allah. Itu di dalam surat yang ditulis oleh salah satu muridnya. Hak mutlak Allah. Tidak ada dendam di dalam kehidupan orang Kristen, tidak boleh, saudara sekalian. Karena itu berkaitan dengan kehidupan kita menuju kepada kekekalan. Maka itu Tuhan Yesus dijawab oleh Petrus, saudara. Pertanyaan Tuhan Yesus itu dijawab bahwa perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang pertama kita melihat dari pengakuan Petrus ini, saudara sekalian, bahwa kedaulatan Allah dalam diri manusia ini adalah kedaulatan yang mutlak dan kekal sifatnya. Saudara sekalian, kita belajar tentang kedaulatan Allah. Kita tidak hanya belajar berdoa untuk diri kita, berdoa untuk kepentingan kita, tapi kita belajar tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Hal yang bersifat mutlak daripada Tuhan tidak boleh dan tidak bisa diganti oleh tindakan apapun dalam kehidupan kita. Sesuci apapun, serajin apapun kita ke gereja, apapun yang kita lakukan dalam pengorbanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak bisa menggantikan kemutlakan daripada Tuhan. Tuhan itu bersifat mutlak dan berdaulat.
Ada hal yang tidak boleh kita langgar di sini, saudara sekalian. Ketika kita belajar berjalan bersama Tuhan, maka kita belajar tentang keabadian. Kita belajar tentang sesuatu yang tidak akan pernah mati. Saudara sekalian, kematian fisik mungkin akan terjadi dalam diri kita, tapi kematian rohani tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita, karena kita sejatinya adalah manusia yang abadi. Namun ketika dosa itu masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia yang berdosa, yang akan dihukum di dalam kematian fisik. Secara rohani kita bertanggung jawab atas kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita seolah berkata, hidup yang saya jalani itu masih panjang, saya masih bisa melakukan itu besok-besok. Kita suka sekali menunda sesuatu yang baik dengan alasan besok juga bisa kulakukan, besok bisa aku ganti. Ada seorang rohaniawan berkata, aku hidup seolah besok aku mati. Aku ingin hidup dan mengerjakan sesuatu yang baik, seolah-olah besok kita tidak punya kesempatan lagi. Hiduplah seperti itu. Itu namanya hidup di dalam kekekalan, saudara sekalian. Kalau kita ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, lakukan hari ini seolah besok sudah tidak punya kesempatan lagi. Jika saudara hidup, saudara diberi kesempatan menjadi berkat bagi orang lain, lakukan hal itu sekarang, jangan besok. Gereja perlu punya program supaya apa? Apakah supaya keren? Ada program gereja, ada kegiatan sosial gereja, itu tidak keren. Kenapa harus ada program? Supaya kita hidup dengan rapi dan kita bisa hidup di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh terheran-heran ya. Misalnya Tuhan, aku sudah ketemu dengan Tuhan, ya kan? Misalnya Tuhan panggil hari ini, kita bertemu dengan Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang belum kita lakukan dan kita menyesal. Bisakah orang itu menyesal di surga? Kan nggak bisa, saudara. Aduh, aku nyesel, kenapa aku nggak menginjili opungku? Kenapa aku nggak menginjili ibuku? Kenapa aku nggak menginjili pacarku? Kenapa aku tidak menginjili saudaraku? Saudara, nggak ada penyesalan di surga. Saudara tidak punya kesempatan. Ketika di surga, saudara hanya memuji dan memuji Tuhan. Hanya itu yang bisa saudara lakukan. Apa yang dilakukan oleh orang dunia ini, kesempatannya adalah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya mengajak gereja jalan-jalan di komplek perumahan itu, saya bertemu dengan seorang ibu yang suaminya baru meninggal karena COVID. Tetangga juga, orang GPIB. Dan berbincang di antara seberang jalan. Saya di kompleks A, ibu itu di kompleks B. Agak jauh ngobrolnya, tapi saya mendengar. Dengan menangis dia menceritakan bagaimana sebenarnya suaminya itu sudah di PCR negatif dan akan dibawa pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan dia meninggal karena serangan jantung. Tidak pernah punya sakit jantung. Ventilator sudah dilepas, semua sudah dilepas, keluar dari ICU, mau dibawa pulang. Saudara sekalian, meninggal. Ibu itu menangis. Dan dia berkata kepada saya baru telepon, baru video call dengan anak-anak, dengan bapaknya. Bapaknya di ruang ICU itu boleh terima telepon dengan waktu-waktu tertentu. Ketika mereka video call, istrinya berkata, ayo Pak, kita berdoa minta Tuhan perpanjang usia. Minta Bapak supaya sembuh, minta Tuhan sembuhkan. Saat ini juga Tuhan sembuhkan. Kemudian suaminya berkata, jangan doa negosiasi dengan Tuhan. Saya tidak mau. Tidak boleh kita bernegosiasi.
Kalau memang Tuhan izinkan saya sembuh, saya akan sembuh. Tapi kalau Tuhan izinkan Tuhan panggil saya harus pulang, saya akan pulang. Betul saudara sekalian. Dan dia berkata kepada istrinya, hidup itu adalah waktu yang Tuhan pinjamkan kepada saya. Saudara, hidup itu adalah waktu yang dipinjamkan Tuhan untuk kita semua. Amin. Enggak berhak saudara kita hidup, kita pakai hidup kita untuk main-main gitu. Saya suka humor. Saya sama suami saya tuh suka lihat video tuh yang humor supaya melepas ketegangan gitu ya. Kalau ada Oke Bos atau OVJ atau apa, itu kita suka nonton supaya sedikit ketawa gitu. Karena dalam hidup kita ini kurang ketawa. Mari kita ketawa dulu gitu kan. Jadi saudara, namun kita ingat bahwa hidup itu singkat sekali. Kalau kita tidak bersumber kepada Yesus yang adalah perkataan hidup yang kekal, maka sebenarnya kita sedang berjalan kepada sesuatu yang sifatnya di luar hukum alam. Padahal ketika kita keluar dari hukum alam, maka kita tidak hidup pada kenyataan itu sendiri. Ada gaya sebab, maka ada gaya akibat. Itulah dinamika di dalam kehidupan kita, saudara. Namun di dalam hukum alam itulah, di dalam hukum Newton itu ada Yesus sumber daripada segala hukum alam. Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, mari kita belajar saudara sekalian untuk berserah kepada kedaulatan Allah yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Saudara, yang mutlak tidak boleh kita tidak mutlakkan. Yang tidak mutlak tidak boleh kita mutlakkan. Amin. Saudara bingung, saya juga bingung, ya. Jadi saudara, yang sederhana begini. Ketika kita hidup hari ini, hiduplah seolah besok kita akan mati. Kita nggak punya kesempatan. Jadi apa yang ingin saya perbuat, perbuatlah hari ini, yaitu untuk kehidupan yang kekal selanjutnya. Saudara sekalian, yang tidak mutlak kita mutlakkan apa misalnya saudara? Yang tidak mutlak adalah bagaimana kita membina kehidupan dengan orang lain. Hidup itu tidak hidup di dalam cangkang kita sendiri, hidup di dalam zona nyaman kita sendiri. Seperti manusia hutan, hidup sendirian saudara sekalian. Di hutan pun sebenarnya tidak sendirian, dia ada monyet, ada warik kan saudara ya. Jadi maka manusia yang suka hidup di hutan itu mirip-mirip karena memang bertemannya dengan warik saudara ya. Jadi saudara, mari kita belajar untuk hidup itu tidak hidup di hutan sendirian. Kita hidup itu tidak mutlak saudara sekalian. Jangan kita mutlakkan. Saya belajar, saya banyak sekali melihat hubungan yang indah di antara kita. Itu akan membuat orang lain tertarik masuk ke gereja, membuat orang tertarik mengenal siapa itu Tuhan. Mari saudara sekalian, kita belajar tentang kedaulatan Tuhan di dalam diri setiap kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesaksian Nick Vujicic saudara sekalian, seorang laki-laki yang tidak punya tangan dan lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Menurut saudara yang melihat pun putus asa saudara, ya kan? Orang ini sama sekali tidak akan berguna. Namun orang tuanya begitu intens sekali mengajarkan dia banyak hal, berenang, hidup mandiri, menyisir rambutnya sendiri sampai mengganti baju sendiri. Itu belajarnya saudara, tidak seperti kita. Ketika kita sudah mulai usia balita, kita sudah bisa ganti baju sendiri. Itu berpuluh-puluh tahun baru dia bisa mengganti bajunya sendiri. Saudara sekalian, Nick dia adalah seorang kesaksian yang nyata di dalam kehidupan, yang tanpa tangan dan tanpa kaki, hidup berprestasi, hidup berkeluarga saudara. Dia berkata, jika kita tidak punya tujuan di dalam kehidupan kita, maka kita sebenarnya lebih daripada orang-orang yang cacat. Kita tidak lebih daripada orang-orang yang cacat.
Orang yang tidak punya tujuan di dalam kehidupannya adalah orang-orang cacat yang sebenarnya. Bapak Ibu, ini betul sekali. Apa yang dia katakan itu menempel hidup saya. Saya tertegur dengan kata-katanya dia, saudara sekalian. Maka itu saya dalam beberapa minggu ini saya merenung, saudara sekalian. Kalau saya itu tidak punya tujuan dalam kehidupan saya, maka sebenarnya saya ini cacat. Bukan dia yang cacat. Dia bisa berprestasi, dia berkeluarga dengan baik, punya anak-anak yang baik. Saya itu siapa? Saya ini punya kaki, punya tangan, tapi sebenarnya saya adalah orang yang cacat, saudara sekalian. Karena hidup saya tidak punya tujuan. Kalau kita suka mengejar kesenangan diri sendiri, materi itu lebih penting. Maka jika tujuannya adalah kesenangan, maka saudara sekalian kita adalah orang-orang yang cacat. Beberapa waktu ini karena kesibukan saya ditanya oleh Yohanes, Bu bisa melayani di P3MI, di Zoom P3MI. Maaf ya Yohanes, untung diingatkan. Saya baru mau mengatakan bahwa saya nggak siap karena kesibukan. Karena saya harus persiapan khotbah hari ini, saya tidak siap dengan P3MI, artinya saya minta digantikan minggu depan. Saya mendengar khotbah yang disampaikan oleh Pak Gembala kita, Pak James Damanik, dan itu menegur saya, saudara sekalian. Ya, kita selama ini menjadi penikmat teknologi. Namun kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan itu sebagai apa Pak kemarin bonus generasi apa tuh bonus demografi. Kita di Indonesia ini ya Pak ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda itu sebenarnya adalah bonus ini ya Pak, usia produktif ya. Usia produktif kita terlampau banyak, itu bonusnya. Namun sebenarnya anak-anak muda kita sekarang itu tidak produktif. Dan itu sangat disayangkan, saudara. Karena kita penikmat teknologi, kita harusnya menjadi pengelola teknologi. Betul sekali. Saya merasa saudara sekali, nggak tua, nggak muda, sama aja. Semuanya mau menikmati teknologi. Harusnya kita mengelola teknologi itu, menjadikan teknologi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kita nikmati, kita Facebookan, kita Instagraman, kita WA-an, tapi tidak ada yang kita hasilkan dari situ. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup itu ada purpose, saudara. Itulah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Ada tujuannya, saudara sekalian. Mari, saudara sekalian, kita hidup di dalam dan berkelakuan seolah hidup kita di dunia ini adalah hidup yang benar-benar sementara. Saudara, hidup adalah waktu yang dipinjamkan Tuhan untuk kita. Mari kita hidup dengan bertujuan, hidup taat dan hidup tunduk kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, yang kedua dari pengakuan Petrus ini, saudara, mengandung makna bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara sekalian, Yesus berkata kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, perkataan ini kekal, saudara. Mengapa saya sebut kekal? Karena semua muridnya mungkin mengira-ngira, tapi tidak pernah tahu bahwa Yudas itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tapi saya yakin kelakuan Yudas itu tidak seketika membalikkan telapak tangan dia menjadi seorang pencuri, saudara, ataupun dia menjadi seseorang yang mengkhianati Yesus. Itu tidak diwujudkan saat itu dia menjual Yesus kepada para imam besar. Tidak, saudara sekalian. Tapi Yudas itu muridnya yang lain mengira, saudara sekalian. Tapi Yesus tidak pernah menyatakan terang-terangan, ini loh, ini yang mau mengkhianati aku. Tidak, saudara. Sebenarnya itu perlindungan Tuhan Yesus kepada Yudas. Kalau namanya para murid Tuhan Yesus itu kan hampir semua nelayan, saudara. Orang nelayan kan pekerja keras, pekerja kasar, saudara. Kalau tahu Yudas yang mengkhianati Yesus, habis itu bonyok semua. Yudas, saudara sekalian. Kurang ajar kamu ya, makan bersama dengan kita jadi pengkhianat dan seterusnya. Saudara sekalian, ini semua menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melindungi dengan mengatakan salah satu di antara
Saudara, dari antara kalian adalah orang yang akan mengkhianati aku. Bahkan disebut bahwa dia adalah iblis. Saudara sekalian, ini perkataan yang kekal, saudara. Artinya apa? Artinya tidak terjadi hari ini, terjadinya nanti. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah dasar motivasi terbaik dari kehidupan kita. Banyak motivasi di dunia ini, saudara sekalian, motivator di dunia ini yang memberi kita kalimat-kalimat yang indah, saudara. Namun hanya perkataan daripada Tuhan Yesus itulah yang dikatakan oleh Petrus. Karena engkau itu sumbernya, engkaulah kehidupan kekal. Maka aku harus mengambil perkataan itu dan tidak mengikut yang lain. Saudara sekalian, di telinga kita itu banyak sekali masuk informasi-informasi yang begitu luar biasa baik. Tapi ingat saudara, dari antara yang terbaik tetap firman Tuhan adalah di atas segalanya. Saudara hidup di atas dasar firman Tuhan. Kita belajar kata-kata kita yang keluar dari mulut kita, belajar untuk mempercayakan hidup kita, sehingga yang keluar dari perkataan kita ada keluar dari kehidupan kita yang takluk dan tunduk kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita belajar juga berkata-kata kepada orang lain, untuk menjadikan hidup kita ini inspirasi bagi orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan manfaat. Saudara jangan berkata bahwa Tuhan melalui malaikat Tuhan, melalui orang-orang yang hebat. Tidak, saudara. Saudaralah orang hebat itu. Saudara tidak usah menunggu penginjil besar datang ke gereja kita, nggak usah. Saudaralah mujizat Tuhan. Amin. Jadikan diri kita adalah kata-kata kekal daripada Tuhan untuk berkat bagi kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati hidup kita dan menjadikan kita saksi-saksi yang luar biasa. Saudara tidak hidup di gereja, saudaranya kurang lebih 2 jam di gereja. Selanjutnya 22 jam saudara bergumul dalam kehidupanmu yang sesungguhnya. Itulah saatnya kita berkata, Tuhan engkau sumber daripada segalanya. Aku bergantung kepada Tuhan untuk segala hal masalah dalam kehidupanku. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Erwin untuk berdoa bagi jemaat. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan izinkan kami boleh menikmati persekutuan kami, dan Tuhan sudah melawat kami melalui pernyataan kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami agar supaya kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Yaitu hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami berserah di dalam keadaan apapun juga, karena Engkau sudah memilih kami dan menempatkan kami di relung hati Tuhan yang terdalam sebagai pribadi yang istimewa ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajarkan kepada kami supaya kesempatan yang sudah kami terima sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh mempraktekkan sebuah kehidupan rohani yang sungguh-sungguh membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus dapat memproklamirkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kami. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Petrus, yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyatakan imannya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah berjerih lelah, baik di dalam persiapan maupun di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air bunga buah anggurnya. Kepada petugas persembahan, mari kita naikkan pujian kita. Nyanyian rohani Mengkoris 64, ya Tuhan kami. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setiap waktu, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Yang ketiga, kita bangkit berdiri. Rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, sebab kami mengasihi Tuhan dan kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami bersumber dan datangnya daripada-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami persembahkan yang terbaik kepadamu dalam ibadah kami ini, baik persembahan ucapan syukur kami, persembahan kantung kolekte, dan lain-lain persembahan kami serahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Bahkan lebih lagi kami menyerahkan pekerjaan, usaha, bisnis kami semua dalam pemeliharaan-Mu. Sebab di tengah pandemik ini begitu banyak rupa-rupa kesulitan yang terjadi, tetapi kami Tuhan pelihara dan kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkau menjaga dengan providensia yang utuh pada diri kami semua, keluarga, pekerjaan, usaha kami, bahkan kesehatan kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipuji
Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, Tuhan memberkati ibadah kita selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menikmati kebersamaan kita, yaitu setiap akhir bulan kita akan merayakan ulang tahun. Khususnya pada bulan Agustus ini merayakan ulang tahun dari 3 saudara kita. Kami undang ke depan untuk Ibu atau Ailim Ihwa, tolong dibantu dibawakan kursinya. Kedua Ibu Evi dan Saudara Schubert Saflesa. Dan juga kita undang ke depan ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Berton dan Ibu Erlita. Dan setelah selesai nanti kita merayakan ulang tahun ini, kita akan makan bersama. Mohon para pemuda seperti biasa P3MI membuka lipatan meja kita ya. Baik, mari ke depan. Yang ulang tahun kita nyanyikan Happy Birthday. Ada yang bisa bantu nyanyi? Panjang umurnya sekarang. Mari ke depan yang ulang tahun yang diundang disebut tadi. Oke, sini. Kuat.